Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Dalam video ini Kiai Imaduddin Al-Bantani ditanya tentang bagaimana hukumnya memberi, yaitu memberi bantuan bisa berupa uang dan mengundang habib atau habaib untuk berceramah agama. Apakah boleh, mengingat habib atau habaib itu masih selalu mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal menurut penelitian Kiai Imad, Habib itu terbukti bukan cucu Nabi atau bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil penelitian Kiai Imad bahwa Habaib itu bukan keturunan Rasulullah diperkuat dengan hasil tes DNA mereka yang ternyata mereka adalah terbukti haplogrupnya G atau dikenal dengan plat G, yang artinya mereka adalah Yahudi Askenazi. Juga diperkuat oleh hasil penelitian manuskrip atau yang dikenal dengan kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, bahwa Habaib itu memang bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tinjauan dari sisi ilmu sejarah mereka menunjukkan bahwa mereka juga bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari sisi akhlak mereka jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa habaib itu secara umum adalah dikenal sebagai penipu dan pembohong. Penipuan habaib yang paling berat adalah pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian jelas menjadi pertanyaan besar, lalu bagaimana hukumnya mengundang mereka untuk berceramah agama. Nah, kali ini Kiai Imaduddin memberikan jawaban yang berupa penjelasan yang sangat komprehensif yang perlu kita simak bersama. Yuk, mari kita simak bersama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Kiai Imad, ini saya hanya bertanya ya, untuk mengklarifikasi dan memastikan, jenengan masih sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten kan ya? Iya, Mas, saya masih sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Baik, kita masuk ke perbincangannya. Bagaimana Gus Fuad tentang bagaimana menurut jenengan hukum memberi, mengundang dan lain-lain terhadap Klan Habib Alwi? Dipersilakan. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh dari Kiai Imad, karena Kiai Imad masih Ketua Komisi Fatwa MUI Banten mengenai fatwa MUI tadi yang boikot Israel. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Kiai Imad gitu. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Gus Fuad Peleret, Mas Rifki Zulkarnain. Tadi saya semangat untuk menyapa seluruh subscriber Gus Fuad di seluruh dunia, tapi lupa untuk menyapa Gus Fuad dan Mas Rifki. Ya, jika kita berbicara tentang bagaimana hukumnya
kita untuk memberikan sesuatu, mengundang klan habaib, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dengan cerdas langsung mengkiaskan dengan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu keputusan fatwanya di mana mengharamkan bagi umat Islam untuk memberi produk-produk buatan Israel. Ini adalah sebagai sebuah sanksi secara ekonomi untuk Israel terkait dengan penjajahannya terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini masih begitu masif. Israel itu menjajah Palestina, dan agaknya jika tidak ada sebuah kekuatan yang penuh yang dapat untuk mengusir mereka, mereka tidak akan menghentikan itu. Tetapi dengan berbagai macam yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dengan tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel, maka atau sekutu-sekutu Israel tentu akan memberikan dampak terhadap kekuatan ekonomi Israel untuk membeli senjata, yang dengan senjata itu mereka membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, oleh karena itu, dari situ kita bisa mengkias dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di mana klan habaib itu yang telah terbukti bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersama dengan itu mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Diminta tes DNA mereka tidak mau. Diminta untuk bertemu di dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para profesor, mereka enggan. Lalu mereka dengan semua itu masih mau diakui sebagai turun Nabi. Dan dengan acara-acara yang ada di bangsa ini yang begitu ramai, dari acara-acara sosial, acara keagamaan, itu akan membuat posisi-posisi mereka, kezalimannya akan terus bisa menyebar. Nah, oleh karena itu, apabila kita berbicara bolehkah kita hari ini memberikan sesuatu bersodakoh ya kepada para klan habaib, tentunya ini akan berkonsekuensi dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan kezaliman, dosa dan permusuhan. Nah, dengan kita bersodakoh kepada para kabaib ini dalam keadaan mereka tidak mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, saya kira ini termasuk al-i'anah 'alal maksiat, membantu orang untuk berbuat maksiat. Jadi sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita, dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya, itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tetapi kalah panggung. Mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita, beberapa dekade ini Mas Rifki, ini berubah. Di mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini, sehingga para mukibun mereka juga
sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka, para Kabaib Alawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi hurapat-hurapat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier, tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Jadi apa alasannya orang-orang itu mengundang para klan Balui? Sementara begitu dulu. Baik, terima kasih Yai Imad. Itu dari Kiai Imad. Kemudian bagaimana Gus Fuad? Jadi kan sudah jelas ya bahwa para Habib Alwi itu menurut tesis Kiai Imad itu mereka bukan keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Gitu. Dan apa tesisnya Kiai Imad itu ila yaumil qiyamah, sejak dulu saya bilang tidak akan bisa dibantah. Artinya secara sah, secara meyakinkan Habib itu, para Habib Alawi itu yang terdiri dari beberapa marga itu, ada sekian ratus marga itu, ada Segaf, ada Al-Atos, ada Al-Habsi, ada Al-Idrus, ada Ba'bud, dan lain-lain. Itu kan bukan keturunan Nabi. Kemudian tesisnya Kiai Imad kan sudah dikuatkan berdasarkan hasil apa itu tes DNA para Habib yang ternyata haplogrupnya G. Kemudian kan juga sudah dikuatkan dengan apa tesis apa itu ulasan filologisnya Profesor Menahem Ali, dan juga sudah dikuatkan oleh banyak kajian seperti Ki Nur Ihya dan yang lain-lain. Dan itu pun sebenarnya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu sebenarnya tidak masalah selagi satu, dalam konteks kita sebagai warga negara, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang melawan ideologi Pancasila. Yang kedua, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang merusak ajaran Islam. Nah, masalahnya para Habib Alwi itu ajaran-ajaran resmi dari leluhur-leluhur mereka itu jelas-jelas bertentangan atau merusak Pancasila. Yang kedua, ajaran-ajaran para Habib itu yang resmi ditulis oleh leluhur-leluhur mereka itu jelas-jelas merusak ajaran Islam. Gitu. Jadi kita pahami itu, Israel saja yang dalam tanda petik itu bisa dibilang hanya merebut tanahnya orang Palestina saja dengan berbagai macam varian kekejamannya, itu MUI berani membuat fatwa boikot. Artinya boikot itu kan haram. Nah, apalagi Habib ini, saya itu kadang-kadang heran, MUI itu mau ngurusi, yang pertama itu yang diurusi kan harusnya kan Indonesia. Lawang Palestina aja diurusi, mau soal Indonesia nggak diurusi. Sampai hari ini saya tidak mendengar MUI punya fatwa mengenai Habib ini. Jadi yang pertama ini sahabat saya, Kiai Imad kan juga anggota MUI Banten. Itu yang pertama saya gugat sahabat saya. Ya, tapi kan sahabat saya Kiai Imad juga nggak bisa disalahkan, MUI kok wilayah kok MUI pusatnya aja gitu kan gitu. Kan nggak mungkin yang daerah melampaui pusat gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menyimpulkan bagaimana hukum memberikan sedekah, hadiah, kemudian bersedekah, kemudian mengundang Habib, ya dalam konteks kenegaraan kita itu kriminal. Mengundang Habib itu kriminal. Harusnya polisi
itu melarang kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena hari ini sudah terbukti apa itu bertebaran di bertebaran di media sosial bahwa pergerakan Habib ini jelas-jelas membahayakan apa-apa nilai kebangsaan kita, nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi mengundang Habib, bersedekah kepada Habib, mendatangi majelisnya Habib, itu dalam perspektif hukum kenegaraan kita itu kriminal, itu bahkan subversif itu. Tuh. Nah, dalam konteks kita sebagai umat beragama, ya jelas haram. Tadi kan Kiai Imad sudah mengutip wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi apa? Jelas sekali bahwa secara logis itu kita tidak boleh di dalam ajaran Islam itu tidak boleh memberikan sarana, memberikan bantuan yang jelas-jelas terbukti bahwa bantuan dan sarana yang kita berikan itu akan digunakan untuk kepentingan kejahatan, untuk kepentingan perusakan. Apalagi ini sekaligus dua ini, pergerakan Habib itu merusak negara, bangsa dan negara. Dan yang kedua merusak agama. Nah gitu, jadi ya di dunia harus dipenjara orang-orang yang masih mengundang Habib, yang menghadiri majelisnya Habib. Di akhirat juga harus dipenjara di neraka kalau nggak mau tobat. Sementara gitu. Enggak Mas Rifki. Kalau Mas Rifki belum ya. Mungkin Kiai Imad bisa memberikan tambahan yang lebih lembut. Kalau saya kan keras. Ya, baik, Ustaz. Di dalam Al-Quran itu ada bahwa memang Allah tidak melarang untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang kafir ya, selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu gitu. Innallaha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwa Allah memang asalnya ini tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang kafir kan. Selama mereka orang kafir ini tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu. Nah, jadi dua itemnya itu. Pertama, tidak memerangi dalam agama. Yang kedua, tidak mengusir kamu. Kalau mereka memerangi karena agama dan mengusir kamu dari kampung kamu, kamu tidak boleh berbuat baik lagi dan berbuat adil kepada mereka. Nah, ini orang-orang Balawi ini kan sudah ada upaya untuk mengusir kita dari kampung kita, minimal sejarahnya. Apa itu indikatornya? Indikatornya adalah mereka merubah sejarah. Mereka membuat makam-makam palsu. Dari situ itu udah ada indikasi mereka akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu, yaitu mengusir kamu dari kampung kamu. Nah, kalau sudah begini, ini berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyadari kesalahan mereka, membuat makam palsu, malah sekarang bikin kambing hitam bahwa bukan mereka, itu PWI yang bikin sendiri katanya makamnya, kemudian mereka sendiri yang mengklaim dan menuduhkannya kepada para habaib. Ini kan luar biasa, ya kan? Nah, ini yang kedua tentang pengakuan sebagai cucu Nabi ini, Gus Fuad. Pengakuan sebagai cucu Nabi, mereka tes DNA nggak mau. Kemudian mereka berdiskusi ilmiah tidak mau. Tapi mereka inginnya mereka tetap diakui sebagai cucu Nabi. Nah, ini kan sebuah kebohongan publik. Nah, kemudian di dalam cara berdakwah, apa yang didakwahkan mereka di atas mimbar itu selalu mengagungkan klan mereka. Dan awalnya saya merasa apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah bocil itu hanya dari mereka saja. Tetapi sekarang telah terbongkar oleh para peneliti-peneliti dari Nusantara bahwa memang ajaran seperti itu bukan hanya ajaran-ajaran di atas mimbar, tetapi ajaran-ajaran semacam itu memang terdapat di kitab-kitab mereka masa lalu. Oleh karena itu,
Ini berbahaya bagi anak-anak Nusantara di masa yang akan datang karena ada perbedaan daripada ajaran. Ajaran kita ajaran yang musawat bainan nas, ajaran yang bahwa manusia semuanya sama. Wali Songo, kenapa Wali Songo itu mengajarkan Islam diterima oleh bangsa Nusantara? Karena Wali Songo mengajarkan persamaan. Mereka tidak meninggi-ninggikan klan mereka, walaupun mereka seorang keturunan raja. Bahkan beberapa di antara Wali Songo memang seorang raja seperti Syarif Hidayatullah, Sunan Giri. Tetapi mereka di dalam dakwah itu mengajarkan bahwa kita sama. Bahwa yang termulia di sisi Allah adalah hanya karena takwanya saja. Bukan karena batas-batas sosial, keturunan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ada orang berupaya untuk menjadikan bangsa Nusantara sebagai hamba-hamba mereka. Bangsa-bangsa Nusantara dijadikan sebagai kelas 2 di dalam sisi biologis. Seakan-akan mereka ditakdirkan hanya untuk mengagungkan klan Balawi. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tidak sesuai dengan ajaran Al-Hadis. Al-Quran ketika mengatakan inna akramakum indallah atqakum, Balawi mengatakan yang mulia, paling mulia adalah Balawi. Bahkan Balawi lebih mulia dari seluruh ahli bait, keturunan ahli bait yang ada di muka bumi ini. Ketika Al-Hadis mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, Ba'lawi mengatakan bahwa Ba'lawi itu lebih mulia dari seluruh orang-orang yang ada di muka bumi. Nah, inilah yang berbahaya. Yang pertama tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang kedua tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya seluruh manusia itu sama di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di hadapan ajaran para kabaib ini, bahwa manusia itu sejak lahir mereka sudah berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan mulia, ada yang ditakdirkan sebagai orang hina. Dan menurut mereka orang Indonesia ini ditakdirkan sebagai orang hina. Yang ditakdirkan untuk menghormati dan menghamba terhadap Balawi. Lalu Balawinya siapa? Turunan Nabi bukan, orang mulia bukan, presiden bukan, RT aja bukan, orang pinter bukan. Lalu untuk apa kita menghormati mereka? Kan ini pertanyaannya. Terima kasih. Berarti secara singkat bisa saya simpulkan bahwa hukum memberi, bersedekah, mengundang, dan serulang lingkup mana itu mendukung kepada klan Habib Balawi itu adalah hukumnya haram, begitu ya? Ustaz dan Yai Mat? Iya. Ya. Haram dan kriminal. Apakah bisa saya simpulkan bahwa mereka yang memberi, mengundang, dan lain-lain kepada klan Habib Balawi itu mendukung terhadap upaya-upaya penjajahan klan Habib Balawi terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta turut serta dalam upaya melakukan ancaman-ancaman fatal terhadap bangsa dan negara Indonesia? Betul. Jadi siapapun yang mendukung Habib, yang mengikuti Habib, itu berarti dia adalah bagian dari orang yang mendukung rusaknya bangsa kita, orang yang mendukung khilafah, orang yang mendukung perusakan Pancasila, dan juga sekaligus bagi orang yang masih beragama, orang yang mendukung rusaknya Islam. Orang yang mau merobohkan Islam itulah pendukung para Habib dalam bentuk apapun, termasuk hanya sekedar menghadiri, apalagi membantu mengundang. Dan saya heran ini ya, kalau kebenaran itu sudah disampaikan berkali-kali, Kiai Mat dan kita semuanya itu sudah menyampaikan berkali-kali. Tidak juga digubris, karena sebagian dari orang yang merasa dirinya Kiai Gus, karena kepentingan-kepentingan duniawi, mereka terus-menerus menolak seruan kebenaran ini. Artinya mereka terus-menerus membiarkan umat dalam keadaan kesesatan. Itu resikonya kan besar. Saya itu kadang-kadang itu mulai takut gitu ya, mulai takut
kalau ini diteruskan dan kiai-kiai yang karena kepentingan duniawi tidak mau bicara mengenai mana yang benar, mana yang salah, mereka karena kepentingan duniawi mereka masih membela Habib, artinya membiarkan publik untuk tolong menolong dalam ismi wal ngudwan. Saya itu khawatir kalau Tuhan murka kepada bangsa ini. Gitu. Iya, saya khawatir kalau tiba-tiba ada satu tempat tenggelam misalnya. Ini kan baru tenda yang diambrukkan. Ini kan baru nama baik Gus Miftah yang diambrukkan oleh Allah. Nah ini peringatan-peringatan ini sudah mulai diberikan Allah sedikit-sedikit. Tetapi kok saya melihat masih terlalu banyak elit agama, terutama tentu saja karena kaitannya dengan Islam ya. Elit agama Islam yang disebut dengan Gus, yang disebut dengan Kiai, yang disebut dengan Ajengan, yang disebut dengan Tuan Guru. Itu kok tidak takut gitu loh. Kok terus membiarkan masyarakat menjadi bagian dari tangawanu alal ismi wal ngudwan itu. Nah ini kalau Allah murka gimana? Karena ada data yang pernah kita akses gitu, bahwa bencana-bencana alam di Indonesia itu ternyata linear dengan tingkat kadronisme atau radikalisme beragama. Jadi misalnya di daerah saya Bantul tahun 2006 terjadi gempa itu ternyata pada tahun-tahun itu memang Bantul itu di daerah saya itu kadronisme, radikalisme itu sedang kuat-kuatnya. Makanya Gus Dur bilang ketika ditanya di TV itu, kenapa ada gempa di Bantul? Ya mungkin karena Nyai Roro Kidul disuruh dipaksa memakai jilbab kan itu. Guyonnya Gus Dur itu. Nah ternyata ada pola yang diteliti oleh BNPT bahwa kejadian-kejadian fenomena alam ini kok kebetulan apa gimana? Itu kok terkait dengan itu. Nah ini ketika Kiai Imad menyampaikan kebenaran mengenai batalnya nasab para Habib, ini seolah-olah gitu. Saya perhatikan tuh para Habib itu dan dibantu oleh budak-budaknya yang terdiri dari beberapa kiai, beberapa ustadz, beberapa tuan guru, beberapa ajengan, beberapa abuya yang karena kepentingan duniawi ya mereka membudakkan diri kepada Habib, malah seolah-olah menggerakkan di dunia offline, di dunia kultural untuk menunjukkan kepada kita semua dan kepada Allah SWT untuk menantang kebenaran. Saya heran itu. Apa ini enggak takut gitu loh. Dan saya juga heran sampai hari ini pemerintah kok ya tidak melakukan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang signifikan. Padahal jelas-jelas ini menyangkut nation interest. Padahal ini jelas-jelas menyangkut penistaan agama. Ini makanya beberapa hari ini itu saya karena mulai rasa takut itu mulai meninggi gitu. Saya sampai nggak bikin vlog macam-macam. Karena kok terus-menerus kayak begini gitu loh. Udah berapa ayat lagi yang harus diberikan Allah untuk mengingatkan bangsa ini. Ada kiai yang sedang bela Pak Alawi tiba-tiba mampu seketika itu juga. Masa gitu tidak jadi pertanda. Gitu. Jadi ya apakah ini akan menuju seperti era Nabi Nuh di mana hanya orang-orang yang percaya dan beriman dan membela yang benar yang diselamatkan. Saya tidak tahu, tapi saya terus terang Kiai Imad, saya mulai khawatir dengan hal-hal seperti ini. Mungkin Kiai Imad bisa sedikit menenangkan saya lah mengenai hal ini. Monggo. Baik, Gus Fuad, insya Allah Gus Fuad akan Allah kasih ketenangan di dunia dan di akhirat. Ya. Cuma begini, ada pondok-pondok pesantren yang besar yang sekarang mereka merasa barokah, dan mereka merasa barokahnya ini karena selama ini mereka percaya kepada Habib sebagai turunan Nabi, dan mereka menghormati setiap Habib datang ke rumahnya. Lalu mereka mengaitkan bahwa banyaknya santri mereka, keberkahan pondok pesantren mereka itu gara-gara Habib itu. Padahal keberkahan yang mereka terima itu adalah karena niat hati mereka untuk memuliakan Rasulullah. Ketika sekarang para kabaib itu sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah, namun pondok-pondok pesantren yang besar itu masih saja dengan berbagai macam alasan mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak ada bukti tes DNA melenceng kemana-mana, maka ini telah menyakiti Rasulullah.
Saya tidak mau berkata yang lebih lanjut tentang nasib pondok pesantren mereka ke depan, tetapi mereka saya yakin sudah memahami apa maksud saya. Yang kedua, tentang PBNU misalnya. Coba seberapa besarnya jasa PBNU, ulama-ulama di tingkat PBNU kepada Balawi. Tetapi di saat-saat genting ini Balawi itu sudah berkali-kali meninggalkan PBNU. Seperti tentang masalah nasab ini. Bagaimana PBNU dengan mereka itu saya sudah mengatakan 99% yakin bahwa nasab Habib ini bukan cucu Nabi, tapi dengan bijaksananya Gus Ketum itu mengatakan masih husnudzon. Husnudzon itu nggak percaya itu Gus Fuad. Jadi kalau orang ngomong ditanya nasab Balawi itu, saya husnudzon, itu tidak percaya. Nah, dengan begitu kan mereka ini berbuat baik ini, para kiai-kiai PBNU berbuat baik. Tapi apa balasan dari Balawi? Balasannya adalah Jatman dirampok. Mereka merampok Jatman, bahkan ketika PBNU sudah membekukan, mereka malah membuat narasi bahwa Kongres Jatman yang ada di Solo itu yang melanggar aturan dan tidak sah. Ini adalah bentuk dalam tradisi kita orang Nusantara itu sudah ditolong, malah mereka ini tidak berterima kasih gitu. Ini bagi orang Nusantara ini luar biasa gitu ya. Selama ini kita menolong, pada saatnya kemudian mereka tidak berterima kasih. Bukan hanya itu, Mas Rifki, tetapi juga di saat-saat genting antara PBNU yang telah membekukan Jatman, di mana yang di seberang sana itu ada Lutfi bin Yahya yang seorang Ba'lawi, tiba-tiba ada seorang Ba'lawi lain yang ada di PBNU mengundurkan diri dari Mustasar, yaitu seorang Habib Assegaf dari Sulawesi. Saat-saat genting di mana seorang ketua umum dan Rais Am membutuhkan dukungan dari para Ba'lawi di dalam masalah Jatman, tiba-tiba seorang Ba'lawi mundur. Dan mundurnya ini bukan hanya mundur, tetapi dia memanggil wartawan. Dia menyebarkannya di YouTube bahwa karena PBNU sudah begini-begini, maka saya mengundurkan diri dari Mustasar. Ini adalah bentuk sebuah langkah-langkah yang terencana. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan kepada Lutfi bin Yahya itu tidak kami dukung, dan bentuk dukungan saya adalah keluar dari Mustasar PBNU. Dan ini bukan yang pertama. 2019 ketika PBNU punya hajat, warga Nahdliyin merindukan seorang daripada ulamanya yaitu Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Seluruh PWNU digerakkan, PCNU digerakkan, MWCNU digerakkan, sampai ranting digerakkan, anak ranting digerakkan untuk memenangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Tiba-tiba seorang Ba'lawi di Mustasar juga beberapa hari sebelum pencoblosan menggembosi masyarakat Nahdliyin dengan dia keluar dari Mustasar PBNU. Namanya Jen bin Smith, sekarang sudah wafat. Dia panggil wartawan, dia umumkan bahwa saya keluar dari PBNU karena PBNU sudah tidak sesuai lagi bla bla bla. Ini adalah upaya penggembosan dari dalam agar Nahdlatul Ulama tidak bisa mencapai cita-citanya 2019 untuk menjadikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Hari ini terulang kembali. Ketika PBNU sedang berhadapan dengan Lutfi bin Yahya,
yang dia seorang Balawi, lalu seorang Balawi menggembosi dari dalam PBNU, dia keluar dari Mustasar dengan alasan bla bla bla. Ini yang selalu dilakukan oleh Balawi. Kemudian kita juga dengan segala apa yang telah kita katakan, selalu percaya dan yakin bahwa ada Allah di sana yang selalu mengawasi kita. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini tentang terbongkarnya nasab Balawi yang dimasifkan informasinya ketika kakak saya Gus Fuad ini dipersekusi. Dari situlah mulai booming itu tentang tesis saya bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Sebelumnya sudah ada yang mengangkat Dr. Syafiq Hasyim, tapi tidak viral. Tapi viralnya ini dari tanah Jogja, dari Banten pertama diinisiasi kerajaan yang luar biasa di masa lalu disambut oleh Yogyakarta. Nah, ini adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apa yang terjadi ini di luar ekspektasi kita, bahwa awal mulanya bagi saya adalah ketika saya sudah mengungkapkan kebenaran melalui penelitian ilmiah bahwa mereka bukan cucu Nabi, itu selesai. Tapi dengan terbongkarnya mereka bukan cucu Nabi, ternyata para ulama-ulama kita membongkar hal yang berbahaya lainnya, yaitu ajaran-ajaran mereka yang di luar nurul, ajaran-ajaran mereka yang khurafat, ajaran mereka yang rasis, ajaran mereka yang beda 180 derajat dengan ajaran NU. NU memang suka berziarah, tetapi cara ziarah NU tidak sama dengan Ba'lawi. Kiai NU, pusat kegiatannya adalah pesantren. Sedang Ba'lawi, pusat kegiatannya adalah kuburan. Mereka sering berziarah ke Wali Songo, tapi sembunyi-sembunyi. Artinya setelah berzikir, berdoa, ya selesai. Tetapi Ba'lawi menjadikan kuburan sebagai pusat acara mereka. Mereka menghiasi kuburan-kuburan mereka dengan bunga-bunga dan lain sebagainya yang tidak ada di dalam ajaran Islam. Yang ada dalam ajaran Islam itu adalah bagaimana kita menabur bunga agar bunga itu bertasbih. Ya, tapi bukan menghiasnya seperti kue ulang tahun begitu. Kemudian misalkan makam itu adalah luar biasa gitu untuk meninggikan klan mereka sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan untuk orang mati itu adalah sebagai image untuk mereka keturunannya yang hidup itu. Jadi manfaat yang ingin mereka capai itu adalah dari kesan citra bahwa kami ini leluhur keturunan orang-orang mulia. Buktinya kuburannya aja kayak kuetar begini, kan begitu. Nah, ini saya kira berbagai macam penolakan masyarakat yang hari ini muncul dari Tulung Agung, dari Demak, dari berbagai daerah lainnya, di mana menolak kehadiran Ba'lawi di kota-kota mereka, ini adalah sebuah pertanda bahwa memang kehadiran mereka sudah tidak diharapkan lagi bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.